Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi. Dewa Xiaoyan 495. Lagi pula, saya tidak tahu berapa tahun hal di depan saya ini telah bertahan. Itu telah ada di era penghormatan, dan sampai hari ini hampir dapat digambarkan memiliki umur panjang yang sama dengan langit. Cahaya biru dari mata anjing besar itu menyapu armor dewa palsu, dan dia menarik pandangannya setelah beberapa saat. "Apa yang kamu temukan?" Xiaoyan bertanya. "Memang ada larangan, tepatnya larangan tingkat tinggi," jawab Donghua. "Mengapa kamu tidak mengetahui sebelumnya?" Xiaoyan menatap mata anjing itu. "Kamu menunjukkan dagingnya padaku sebelumnya, dan kamu tidak menunjukkan baju besi ini kepadaku." Anjing Yan masih terdiam. Xiaoyan menampar dahinya dan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Kepalanya cukup besar, tetapi itu adalah tendon. "Bisakah pembatasan ini dicabut?" Xiaoyan bertanya alih-alih berjuang. "Bukan tidak mungkin, hanya saja sangat merepotkan. Aku tidak mau dan tidak mau." Goyan mendengus 2 kali, tapi matanya angkuh. "Buat syarat." Xiaoyan tak berdaya. Meski sudah biasa meremas mata anjing, dia tetap harus lembut dulu. "Tuan anjing, saya tidak memiliki keinginan, tapi sejak saya datang ke dunia nyata Xiaoyan, saya memiliki sedikit penyesalan bahwa saya ingin membuat simpul," kata Goyan. Sejak mengikuti Xiaoyan, Goyan tidak pernah meminta setelah meminta untuk pergi sendiri. Xiaoyan juga sedikit terkejut saat ditanya. "Kamu ingin pergi sendiri?" Xiaoyan bertanya. "Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian." Goyan terlihat benar dan menakjubkan. "Oke, aku berjanji. Tetapi kamu harus melanggar larangan baju besi terlebih dahulu." Xiaoyan mengangguk dan menyetujui mata anjing itu. Tetapi jika tidak ada mata anjing di sisinya, begitu bertemu dengan formasi Xiaoyan, itu akan menjadi sulit untuk dipatahkan. Formasi normal baik-baik saja, tetapi formasi pergeseran awan sirus dari Istana Dewa berburu akan menjadi ancaman besar bagi Xiaoyan. "Tidak peduli apa, mari kita setujui mata anjing dulu. Adapun kapan harus melepaskan mata anjing itu, Xiaoyan tidak setuju." Goyan langsung senang dan segera bersikap untuk mulai larangan baju besi dewa palsu. Tapi tiba-tiba Goyan berbalik dan menatap Xiaoyan dengan serius. "Kamu tidak berencana untuk kembali setelah aku melanggar larangan, kan?" Xiaoyan tertegang saat mendengar kata-kata itu dan menunjukkan senyum masam. "Tentu saja tidak. Jangan khawatir, integritas ini masih ada." Xiaoyan berkata dengan serius, matanya tegas. Tapi mata anjing itu menatap mata tegas Xiaoyan. Semakin bertekad, semakin aneh mata anjing itu terasa. "Jangan khawatir, kamu harus percaya padaku. Kamu telah bersamaku begitu lama. Tidakkah kamu tahu siapa aku?" "Terlalu jelas, itu sebabnya aku tidak mempercayaimu. Itu adalah janji. Jika kamu berbohong padaku, bahkan jika aku dipukuli sampai mati olehmu di masa depan, aku tidak akan pernah melanggar larangan formasi untukmu lagi. Aku serius." Berbicara lagi, Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya, seperti ayam yang sedang mematuk nasi. "Pembatasan pada baju besi ini sangat misterius. Jika rusak, maka saya khawatir kemampuan kuat dari baju besi itu akan sangat melemah, atau bahkan hancur. Anda bisa memikirkannya?" Sebelum memulai, kata Goyan. Xiaoyan berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Bagaimanapun, jika avatar-avatar ini tidak dapat memecahkan armor dewa palsu, maka avatar ini tidak akan berguna. Ia memiliki kekuatan yang kuat tetapi tidak dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Jika dihancurkan, itu akan dihancurkan. Seseorang hanya dapat mengambil resiko dan mencoba jika berhasil.
Xiaoyan akan dapat mengontrol avatar ini dan menyingkirkan eksplorasi Taishu. Jika tidak, avatar ini akan mengekspos posisi Xiaoyan yang akan lebih besar daripada keuntungannya. Oke, aku akan mencoba yang terbaik untuk memecahkannya. Setelah Koyan mendapat konfirmasi dari Xiaoyan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai melanggar larangan pada armor dewa palsu. Sedini saat Xiaoyan merilis klon Taishu, dunia Taishu terasa masuk akal. Di suatu tempat di dunia nyata Xiaoyan, sesosok tiba-tiba membuka matanya dan duduk bersila di atas bintang tertentu. Tubuhnya tertutup debu dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia duduk di sana. Nomor 1087 muncul. Bukankah seharusnya nomor 1087 ada sensi? Setelah menghilang begitu lama, bagaimana dia bisa muncul di dunia nyata Xiaoyan? Sepertinya dia benar-benar dibawa pergi, dan dia juga dikendalikan oleh orang ini. Sangat berani, tapi dia sepertinya tidak tahu bahwa semua prajurit di Taishu tidak akan pernah bisa dibawa pergi, dan mereka tidak akan pernah bisa dikhianati. Sekali dikhianati, mati. Sosok itu berdiri perlahan dan menggerakkan otot dan tulangnya. Tidak ada kehidupan di bintang tempat dia duduk bersila. Seluruh bintang retak dan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus. Tampaknya bisa meledak kapan saja. Tetapi pada kenyataannya hanya ratusan tahun yang lalu. Bintang ini penuh vitalitas. Ada kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Artinya, dalam 100 tahun, sesosok turun ke bintang ini. Sejak saat itu, bintang ini menjadi api penyucian di bumi, dan semuanya dihancurkan. Momentum agung melonjak keluar, menyatu debu di tubuhnya, dan mengenakan baju besi hitam di tubuhnya. Lampu merah gelap bersinar di kedalaman hitam, dan ada juga lampu merah berkedip di dadanya. Jika Anda membandingkannya dengan klon Taishu pada saat ini, Anda dapat menemukan bahwa mereka semua mengenakan baju besi dewa palsu yang sama persis. Karena itu muncul, itu akan membunuhmu. Taishu tidak mengizinkan pengkhianatan, apalagi dikendalikan oleh orang lain. Aku punya kewajiban untuk membunuhnya. Suara itu keluar dengan dingin, dan begitu suara itu jatuh, satu-satunya sosoknya tiba-tiba menginjak tanah retak, dan sosok itu berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke langit. Tanah berubah menjadi jurang maut. Apakah lokasinya menghilang lagi? Sepertinya orang ini seharusnya mengetahui sesuatu, tapi dia memiliki cara untuk menghapus jejak armor dewa palsu, dan dia seharusnya menjadi pembangkit tenaga yang kuat. 927. Saya menemukan nomor 1087. Datang untuk bala bantuan cepat. Diduga dikendalikan oleh orang lain dan mereka bekerja sama dengan melenyapkannya. 927. Diterima. Lokasi bantaran. Pada saat ini Xiaoyan masih di pintu pertempuran dan sebenarnya. Bahkan jika dia gagal lagi dan lagi, Xiaoyan masih bersedia untuk terus bergegas menuju Yuanwei. Tetapi hasilnya sama setiap saat, tanpa perubahan apapun. Aku ingin tahu apakah klon Taishu dapat diubah di sini. Xiaoyan berpikir sejenak. Namun, tepat ketika pikiran Xiaoyan tertinggal di dalam hatinya, klon Taishu yang mengenakan baju besi dewa palsu benar-benar berubah. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Tampaknya pintu tempur yang sebenarnya dapat digunakan oleh semua orang yang dia lihat. Karena ini ilusi. Kamu bisa mematahkan belenggunya dan biarkan aku melihat berapa kuat klon Taishu ini. Mata Xiaoyan jatuh pada klon Taishu, dan sosoknya yang semula tak tergoyahkan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dalam sekejap, nafas yang kuat meledak keluar padanya.